renungan singkat buat kita di siang hari ini yang terambil di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Di sini Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tentu kita semua bertanya, siapakah nabi-nabi palsu itu? Atau siapakah pengajar-pengajar sesat itu? Nah, mari kita lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Secara konteks dan secara situasi, Yesus ketika melayani atau pelayanannya ada di tengah-tengah dunia, memang banyak orang tidak mempercayai tentang ajarannya. Dan kita bisa dapat menebak atau kita bisa dapat melihat di dalam Matius 7 ayat 15 dan 23 ini, perkataan ini Yesus tujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena pada saat itu kalau kita lihat dalam konteks ini bahwa orang Farisi dan ahli Taurat sedang melakukan penggiringan opini, sedang melakukan mempengaruhi orang-orang agar supaya orang-orang ini jangan mengikuti Yesus, agar supaya orang-orang ini jangan mendengarkan perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menegur mereka lewat perkataan ini. Dan Yesus berkata ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini artinya bahwa Yesus membedakan ajarannya dengan ajaran ahli Taurat dengan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi hanya mencari nama, hanya mencari popularitas. Mereka tidak mau tahu dengan keadaan rohani umatnya pada saat itu. Tetapi Yesus datang menawarkan ajarannya tentang keselamatan. Yesus datang menawarkan tentang hal pengampunan dosa. Yesus datang untuk menawarkan tentang hidup yang kekal itu. Jadi jauh sekali, sehingga Yesus memang harus menyampaikan firman ini kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa waspada terhadap ajaran-ajaran nabi-nabi palsu, karena mereka tidak membawa kepada kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus datang membawa kehidupan yang kekal. Nah, di mana kita lihat? Saudara perhatikan di ayat 22 dikatakan di sana bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sangat ironis sekali, ya. Jadi banyak orang yang tidak memahami tentang makna daripada ayat ini. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa ayat ini Yesus tujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak melihat satu konsep tentang kebenaran Allah. Jadi kehidupan mereka, karakter mereka tidak ubah, tapi mereka justru memforsi agar orang-orang yang ada di saat itu mengikuti kehidupan mereka. Yesus melihat ini ada yang salah, makanya Yesus harus perbaiki kehidupan mereka dengan perkataan ini, saudara. Hal yang kedua yang Yesus ingin mengutamakan adalah harus melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka memelihara keagamaan, mereka memelihara tradisi, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Keselamatan mereka eksklusifkan, keselamatan mereka tidak buka ke orang-orang lain, ke bangsa-bangsa lain. Oleh karena Yesus menghargai dengan ayat ini, sehingga pengajaran sesat yang bisa kita lihat di mana ada melekat pada kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tapi mereka justru mengeksklusifkan keselamatan itu. Mereka tidak membuat orang lain menjadi sadar, menjadi bertobat, tapi justru mereka menggunakan situasi, menggunakan keadaan saat itu untuk memperkaya diri. Keadaan itu membuat hidup mereka menjadi jaman. Oleh sebab itu Yesus berkata, ingat, perhatikan, jangan sampai kita jatuh, kita terlarut dalam pengejaran sesat atau pengejaran palsu. Nah, demikian, ini saja yang perlu saya bagikan di siang hari ini. Satu kesimpulan yang saya dapat katakan di siang hari ini bahwa pengejaran sesat yang bisa kita lihat di mana itu ada dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Makanya Yesus datang membuat perubahan. Yesus datang memberikan kehidupan yang kekal.
kekal. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dia melakukan kehendak Bapa. Dia mengerjakan kehendak Bapa di surga. Ini yang menjadi perbedaan di dalam konteks firman yang Yesus beritakan. Tuhan memberkati kita di siang hari ini. Selamat siang, saudara.